Welcome to Males Nonton Full. Maunya dirangkumin mulu. Nah, kali ini kita akan merecap satu film horor berjudul Talk to Me dengan plot dan ending yang epic. Makanya jangan di skip, bre. Udah gak usah kelamaan, let's go. Awal film terlihat beberapa anak muda yang sedang mengadakan party antar teman sekolah. Nah, ada satu remaja yang sedang mencari adiknya di sana. Dia bertanya pada siapapun, namun gak ada yang tahu keberadaannya. Hingga satu teman memberitahunya agar dia menenangkan adiknya di kamar. Entah apa yang sedang terjadi pada sang adik. Si pemilik rumah sempat tak mau membukakan kamarnya, namun karena urgent, pintu pun sampai dihancurkan, bre. Nah, di dalam keadaan sang adik udah sangat mengkhawatirkan. Dia penuh luka dan berwajah pucat. Di sisi lain, semua orang di situ malah merekam kejadian tersebut seolah mereka semua tahu apa yang terjadi sebelumnya. Tak lama si adik mengamuk dan menusuk kakaknya, dilanjutkan dengan menusuk dirinya sendiri. Sadis, bre. Scene beralih ke seorang gadis bernama Mia. Dia nampak termenung seperti baru kehilangan seseorang, dan ternyata ibunya yang baru saja meninggal. Dan Mia kini hanya tinggal bersama ayahnya yang tentu saja memiliki kasih sayang yang berbeda dengan sang ibu. Mia lalu ditelepon oleh adik sahabatnya yang bernama Riley agar menjemputnya. Karena Mia akan pergi ke rumah sahabatnya juga nih, ya sekalianlah Riley bareng. Perjalanan mereka yang asik tiba-tiba terhenti karena ada seekor kanguru yang sekarat di jalan. Mia punya dua pilihan nih, menabraknya untuk meminimalisir kesakitannya atau meninggalkannya. Dan Mia memilih untuk meninggalkannya. Singkat cerita, Mia sampai di rumah sahabatnya yang bernama Jade. Persahabatan mereka ini udah deket banget. Sampai ibunya Jade ini udah menganggap Mia sebagai anak sendiri. Nah, Jade ini punya pacar namanya Daniel. Dan Daniel adalah mantannya Mia. Ya, sering terjadi. Di sisi lain, grup teman sekolah nampaknya sedang mengadakan pesta. Dan di pesta itu sedang diadakan permainan horor berbahaya yang sedang viral di sana. Tentu aja Jade dan Mia akan hadir. Dan yang pasti ibunya Jade tak akan mengizinkan hal itu. Tapi hari itu ibunya sepertinya sedang dalam keadaan hati yang baik. Jadi Jade diizinkan tapi dengan berbagai syarat. Yang gak ada di dalam rencana adalah Riley mau ikut. Dan kalau gak diajak, Riley bakal lapor sama ibunya. Emang adik bangke. Ketiganya pun berangkat menuju lokasi. Nah, di lokasi Mia nampak gak nyaman. Mia seperti orang yang dikucilkan, bre. Nah, ini yang namanya Daniel, pacar Jade sekaligus mantan Mia. Meskipun awkward, tapi ya udahlah, semua kan udah ada masanya ya. Permainan pun dimulai. Permainan berbahaya ini dimulai oleh Hailey dan Josh. Mia sepertinya ingin menjadi pusat perhatian karena ya emang dia dikucilkan, jadi dia mau cari perhatian dikit lah. Dengan apa caranya? Ya, dengan cara sukarela menawarkan diri untuk menjadi orang pertama dalam permainan ini. Mia pun diharuskan duduk dan diikat agar tak memberontak. Peraturannya hanya satu, jika si hantu udah masuk ke dalam tubuh, harus segera dikeluarkan. Tidak boleh lebih dari 90 detik. Hailey mengeluarkan lilin yang diartikan sebagai gerbang. Kemudian sebuah tangan misterius sebagai penghubung. Mia mulai menjabat tangan tersebut sambil mengucapkan, "Talk to me." Sontak di depan Mia ada sosok mengerikan. Mia terkaget dan marah. Mia harusnya mengucapkan mantra kedua dan tak boleh melepaskan genggaman, yaitu I let you in. Di percobaan kedua, setelah mengucapkan mantra pertama, hantu yang berbeda muncul. Dan kali ini, Mia mengucapkan mantra yang kedua itu, I let you in. Mia pun akhirnya kesurupan. Pupil Mia mulai membesar dan bertingkah sangat creepy, bre. Tertawa, linglung, dan hantu itu juga bilang menyukai Riley. Pokoknya serem banget lah. Keadaan semakin mengerikan, semua orang malah ketawa kegirangan. Sementara waktu udah hampir di ambang batas nih. Saat Josh akan melepaskan tangan Mia dari genggamannya, ternyata sangat sulit, bre, karena Mia ini udah kesurupannya tingkat tinggi. Keadaan pun semakin kacau, hingga akhirnya Mia berhasil disadarkan.
Untung aja ya nggak lebih dari waktu yang udah ditetapkan. Jika lebih sedikit aja nih bisa jadi hidupnya akan sangat terganggu. Perasaan adrenalin itu nggak akan pernah dilupakan sama Mia. Bahkan Riley sangat penasaran gimana sih rasanya kesurupan. Keesokan harinya, Jade justru meminta Hailey untuk membawa Josh melakukan permainan itu lagi di rumah Jade. Karena rencananya ibunya akan segera pergi keluar kota. Emang nakal aja anak-anak ini. Ibunya Jade sempat curiga Jade akan mengadakan pesta saat dirinya nggak ada. Karena Riley mengajak temannya dan Jade juga kedatangan Daniel. Namun kecurigaannya ditepis dengan mudahnya. Sesaat setelah ibu Jade pergi, Hailey dan Josh datang. Permainan pun dimulai dengan Daniel yang sepertinya penasaran setelah Mia mencobanya kemarin. Dalam kasus Daniel, ini agak ekstrim, bre. Dia seperti orang yang sedang sakne, lalu terjatuh dan bercumbu dengan anjing Jade. Aduh jijik cok. Dan permainan itu pun dihentikan oleh Jade. Setelah itu hampir semua orang mencobanya, termasuk Mia. Gak hanya sekali, semua mencoba berkali-kali seperti kecanduan. Di sini Riley sangat tertarik merasakan permainan ini, bre. Tapi Jade gak mengizinkannya karena ya Riley masih bocil gitu. Riley pun tetap ngeyel dan sialnya Mia malah menyetujuinya. Dan ini akan menjadi awal dari segala kehancuran. Mia menyetujuinya dengan syarat hanya sampai 50 detik, tidak boleh lebih dari itu. Permainan pun dimulai. Di sini Riley terlihat ketakutan dan mulai mengizinkan hantu masuk ke dalam tubuhnya. Namun di kasus Riley ini terlampau ekstrim. Awalnya dia meminta maaf, kemudian dengan mengejutkan dia menyebut nama Mia dengan nama panggilannya. Dan yang tahu nama panggilan Mia ya cuma ibunya Mia. Mia menganggap yang masuk ke tubuh Riley adalah sang ibu. Sebenarnya waktu udah habis dan genggaman tangan Riley ini harus segera dilepaskan. Namun si bebel Mia ini nyebelin, meminta waktu lebih karena meyakini itu adalah ibunya sendiri. Kan goblok ya, bikin jengkel banget si Mia. Waktu semakin berjalan, tiba-tiba Riley membenturkan kepalanya dengan sangat keras ke meja. Bahkan ingin melepaskan bola matanya sendiri, bre. Dia membanting diri dan menghantam-hantamkan matanya ke sudut meja. Wah ini ngeri pokoknya. Karena kejadian ini, Jade menelpon ambulans dan tentu saja memancing polisi untuk datang. Mia pun merasa sangat bersalah ya, dan Mia mulai melihat bayangan-bayangan yang ia anggap adalah arwah ibunya. Emang tolol. Keadaan Riley ini sangat parah bre dan harus opname ke rumah sakit. Dengan ini Mia juga menghancurkan hubungan baiknya dengan keluarga Jade. Karena Mia lah yang mengizinkan Riley bermain permainan berbahaya itu. Gobloknya lagi saat polisi datang, Mia ternyata mengambil tangan hantu itu dan dibawa pulang. Mia merasa sangat bersalah, namun Jade dan ibunya sepertinya nggak akan memaafkan dia lagi. Lagi-lagi bayangan mirip ibunya menghantui Mia. Di sini teror udah mulai parah. Daniel tak tega melihat itu dan mengantar Mia untuk pulang. Daniel tak berani pulang malam itu ya karena takut akan didatangi polisi setelah kejadian yang menimpa Riley. Mia pun menawarkan Daniel untuk tinggal sementara di rumah Mia. Jadi sekarang mantan pacarnya Mia ini si Daniel ada di satu kamar yang sama Mia. Saat tertidur Mia bermimpi mesra dengan Daniel. Kemudian mimpi itu dilanjutkan dengan mimpi buruk saat ibu Mia meninggal, di mana di samping ibunya sang ayah juga mengalami hal yang sama. Mia pun terbangun dengan terengah. Tak berhenti sampai di situ, Mia melihat di satu sudut seperti ada seseorang yang mengawasinya. Bener aja bre, sosok itu adalah hantu. Dia merangkak menghampiri Mia dan mulai menjilati kaki Daniel. Mia melihat itu dan berteriak agar Daniel segera bangun. Namun yang sebenarnya terjadi justru Mia sendirilah yang dari tadi menyepong kaki Daniel. Paniklah Daniel ya kan, masa tidur-tidur tiba-tiba dikokop. Permen kaki emang ada, tapi gak kaki beneran dong, pikir Daniel. Daniel pun pergi meninggalkan Mia. Hidup Mia benar-benar berubah. Untuk mengatasi itu, Mia kembali memainkan permainan itu seorang diri. Dan yang muncul di hadapannya adalah sosok ibunya. Ibunya hanya berkata singkat bahwa Riley membutuhkan bantuan. Kondisi Riley benar-benar memprihatinkan bre. Dia masih kerasukan arwah dan suka menyakiti dirinya sendiri. Di satu sisi, Mia dan teman-temannya yang terlibat mengadakan pertemuan untuk membahas kejadian ini. Dan ternyata yang mengalami gangguan hanya Mia. Disitulah Josh bilang bahwa dia mendapatkan tangan itu dari salah satu temannya. Nah temannya ini yang ngebuat seorang adik menikam kakaknya lalu melakukan bundir di scene awal tadi bre.
Dan FYI kakaknya itu masih hidup untuknya. Diputuskanlah untuk menemui sang kakak. Barangkali ada solusi untuk masalah pelik ini. Awalnya sangat sulit yang meminta bantuannya karena tentu trauma yang pernah didapatkannya dari permainan laknat itu masih sangat membekas. Mia nggak menyerah, dia terus mencari solusinya seperti apa. Jade sangat kesal dengan hal ini. Mia kemudian menawarkan untuk melakukan sekali lagi dengan Riley dan memastikan kali ini hantunya benar-benar keluar dari tubuh Riley. Ya pastinya Jade gak setuju dong, tapi ya gak ada pilihan lain, harus dicoba. Jade, Daniel, dan Mia pun langsung menuju ke rumah sakit. Permainan ini akan sangat menentukan nasib Riley dan Mia. Awalnya dicoba langsung ke Riley, namun tak berhasil karena Riley gak bisa mengucapkan mantra. Mia lah yang kemudian berusaha melakukannya. Setelah mengucapkan mantra pertama, Talk to me, Mia melihat sosok anak kecil di depannya. Mia bertanya apakah ada anak laki-laki di dunianya. Anak itu menjawab, aku bisa mengantarmu. Arwah anak itu pun langsung masuk ke raga Mia dan menunjukkan bahwa Riley sedang ditahan oleh kumpulan arwah. Tak tahan melihat Mia, Jade melepas genggaman Mia dari tangan hantu itu. Hal ini membuat Mia sangat emosional. Mereka pun setuju untuk menghentikan permainan ini. Di rumah, ayah Mia bilang bahwa ada surat dari sang ibu yang belum sempat diberikan. Ayahnya membacakan surat itu dengan penuh haru. Namun saat keduanya berpelukan, bayangan ibu Mia muncul kemudian menyangkal seluruh isi surat itu. Seolah-olah ayahnya ini berbohong soal kematian ibunya selama ini. Ibunya juga berbicara bahwa yang dia ajak bicara bukanlah ayah aslinya. Lalu kamar Mia digedor-gedor dan ada suara sang ayah memanggil bre. Nah tapi si ayah lagi di ruang tamu tuh. Siapa dong yang gedor-gedor? Gak lama sosok mirip ayahnya itu pun masuk dan menyakiti Mia. Dia melempar lalu mencekik Mia. Sementara ayah yang asli sedang berusaha membuka pintu karena Mia berteriak minta tolong. Di sisi lain Mia semakin tak bisa bernafas. Dia pun mengincar gunting untuk segera menghabisi sosok mirip ayahnya itu. Nah pas ayahnya masuk, Mia menusukkan gunting itu dan menembus leher ayah kandungnya sendiri bre. Aduh kacau lah kacau. Seolah-olah hidup Mia belum cukup hancur, kini ditambah satu masalah lagi. Singkat cerita, Mia menelpon Jade dan kembali berbicara tentang penyelamatan Riley. Jade pun disuruh ke rumah Mia. Mia bilang dia punya solusi dan ingin menunjukkan sesuatu pada Jade. Jade pun menyetujuinya walau dengan berat hati. Tapi ternyata Mia ada di rumah sakit itu bre. Mia ingin melakukan ritual lagi tanpa sepengetahuan Jade. Namun di sana ada ibunya Riley dan Jade. Di sini ibu Jade udah gak marah lagi dengan Mia. Kondisi Riley makin mengerikan. Mia meminta waktu sendiri dengan Riley. Saat menjabat tangan Riley, tiba-tiba urin Riley memerah dan perwujudannya berubah menjadi tua. Makhluk itu bilang pada Mia, temukan aku. Makhluk itu kembali bilang bahwa Riley sekarang milik mereka. Di sini Mia hampir aja menusukkan gunting untuk mengakhiri penderitaan Riley. Pilihan Mia ada dua, mengakhiri ini dan menghentikan penderitaan Riley atau membiarkannya mati secara perlahan. Sama seperti saat dia menghadapi kanguru sekarat waktu itu. Dan Mia kini memilih untuk mengakhirinya. Tapi Mia sepertinya memilih jalan lain untuk mengakhiri semua ini. Sementara itu Jade yang telah sampai di rumah Mia, dia melihat ayah Mia yang sedang sekarat. Jade lalu menelpon ibunya untuk segera meminta bantuan serta bilang jika Mia ada di rumah sakit, jauhkan dari Riley karena Mia sekarang sangat berbahaya. Terlambat, Riley udah dibawa Mia. Jade dengan cepat datang ke rumah sakit. Dia pun melihat Mia sedang mendorong Riley dengan kursi roda. Sepertinya Mia ingin mendorong Riley ke jalan raya agar tertabrak dan mengakhiri semua ini dengan cepat. Yang dilihat Mia itu bukan lagi Riley, tapi sosok menyeramkan yang setiap waktu berubah-ubah. Sementara sosok ibunya terus memberikan dorongan pada Mia untuk membunuh Riley dan menyelamatkannya dari kesengsaraan. Yang sebenarnya terjadi, justru Mia lah yang menabrakkan diri dan terluka parah. Tiba-tiba pandangan Mia beralih ke rumah sakit, namun semua orang seperti tak melihatnya. Bahkan keluarga Jade yang sedang senang dengan kesembuhan Riley. Semua itu terbayang di pandangan Mia tanpa bisa dia ikuti dan rasakan. Mia juga melihat sosok ayahnya, namun semakin Mia memanggil, sosok itu semakin jauh. Sampai akhirnya Mia menyadari bahwa dia tak lagi memiliki bayangan di cermin. Tiba-tiba semua lampu mati dan muncullah cahaya kecil dari sebuah lilin. Di sana ada semacam tangan seolah ingin berjabat tangan. Saat Mia menjabatnya,
dia tiba-tiba berada di sebuah ruangan dengan banyak orang yang sedang memainkan permainan serupa. Dan ironisnya, kini Mialah yang menjadi hantunya. Film pun berakhir. Wah, ending yang cukup epic, bre. Ya itulah ya ending dari Talk to Me. Gimana menurut kalian? Seru nggak? Silahkan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Males Nonton Full. See ya in the next video. Bye-bye.